kebajikan Tuhan, keagungannya. Itu saja yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari saat ini membawa setiap hidup kita di hadapannya, menyembah Dia, tinggikan namanya. Kami datang kepadamu Tuhan, di hadapan tahta-Mu. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Kami mau bawa setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Tuhan adalah Raja. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji Engkau. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Siap membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Mari sama-sama katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Katakan bila saudara seiman berkumpul. Bila saudara seiman
betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Haleluya. Urapan di kepala harum yang kejanggutan cumanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Haleluya. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari semua kita menari buat Tuhan. Haleluya. Urapan di kepala harum yang kejanggutan cumanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan. Kesana haleluya. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Seperti siapa saudara? Haleluya.
seperti Daud menari. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan perkara yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Dan Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan
terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Terjadi karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Terjadi di tempat ini, haleluya. Hanya Kau yang mampu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kemenangan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa mujizat-Mu memang nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bila kami bisa mendengar dengan hati kami dan benih firman-Mu bisa bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Juga berkati Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dari sebagian benih firman-Mu. Biarlah kami bisa duduk tenang dan firman-Mu bisa kami terima dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera pada Tuhan ada pada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada kali ini saya berikan judul orang yang teristimewa. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 26. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan dalam ayat ini. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Amin. Luar biasa. Pada sesi pertama saya sudah menyampaikan tentang berkat yang terbaik. Pada sesi kedua ini adalah orang yang teristimewa. Tadi yang kita baca itu adalah perkataan Yakub, ayah daripada Yusuf. Kita tahu Yakub memiliki 12 anak. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada setiap anak-anak yang ada pada waktu dipanggil menghadap, dan perkataan diucapkan pada satu sama lain tidak sama. Lebih pada Yusuf. Tadi kita telah baca dikatakan bahwa Yusuf ya adalah anak yang teristimewa. Luar biasa. Istimewa ini dan perkataan lain anak emas,
atau dikatakan ya tangan kanan. Puji Tuhan. Nah, bukan saja Yakub yang mengatakan, Musa pun. Setelah Yusuf tidak ada keturunannya, Musa pun mengatakan demikian. Di dalam Ulangan 33 ayat 16 sama, ya dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang teristimewa. Kalau orang tuanya biasa, karena demikian. Yusuf anak yang teristimewa, yang paling disayang. Tapi Musa itu juga mengatakan, sama seperti apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Yusuf. Ya, wah luar biasa. Kita juga demikian, kita senang kalau kita semuanya mendapatkan istimewa daripada Tuhan. Bukan dari manusia saja, daripada Tuhan. Jadi ini jelas dalam ayat ini, baik Yakub, baik Musa mengatakan bahwa Yusuf adalah anak yang teristimewa. Teristimewa ini saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia paling utama, terutama sangat luar biasa ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Yakub ini sudah terjadi dalam kehidupan Yusuf, ya. Dan kita lihat sini, kita buktikan ya bahwa Yusuf adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kita tahu Yusuf adalah 12 bersaudara dan Yusuf itu anak yang ke-11 ya. Setelah itu ada adiknya lagi namanya Benyamin, anak yang ke-12. Nah, ini. Yang pertama kita lihat, kita buktikan apa betul apa yang dikatakan oleh Yakub dan oleh Musa ini bahwa Yusuf dia adalah orang yang teristimewa. Yang pertama kita lihat bahwa Yusuf dia adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi, ya, nomor 2 setelah Firaun yang ada di Mesir itu, ya. Nah ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kita lihat Yusuf itu bangsa Israel, dia menjadi pejabat yang ada di Mesir, ya. Kita lihat saja Presiden Republik Indonesia ini, Indonesia 1-7, itu semuanya orang Indonesia. Tidak ada orang luar, semuanya orang Indonesia. Ya, seperti sama dengan Yusuf. Yusuf, dia orang yang istimewa. Walaupun dia bangsa Israel, tapi dia menjadi pejabat di Mesir. Dan juga kita tahu Yusuf itu mantan budak. Budaknya Potifar yang ada di Mesir. Yang mana ada presiden, pejabat itu ya mantan budak. Dan juga dia bukan saja mantan budak, tapi dia juga mantan narapidana. Tidak ada di Indonesia saja kalau pejabat ya atau jadi presiden itu tidak boleh mantan koruptor, ya, mantan penjahat tidak ada, ya. Tapi kita lihat sini Yusuf, kalau bukan Tuhan itu, ya, tidak mungkin dia menjadi orang yang teristimewa. Jadi perkataan Yakub dan perkataan Musa itu terjadi, ya, dialami oleh Yusuf ini, ya, puji Tuhan. Sehingga semua rakyat yang ada di Mesir dan semua pejabat yang ada pada waktu itu tunduk pada Yusuf. Firaun sudah mengatakan semuanya itu kuserahkan padamu. Wis aturan semuanya. Jadi tidak ada seorang pun yang ada pada waktu itu ya yang dapat melawan Yusuf.
semuanya tunduk, semuanya taat atas perintah daripada Yusuf ini. Bahkan saudara-saudaranya yang dulu tidak mau tunduk, ya, itu datang ke Mesir dan dia pun juga tunduk, sujud, menyembah kepada Yusuf. Wah, ini kan luar biasa. Padahal Yusuf itu anak nomor 11. Ya, itu semua rakyat Mesir, saudaranya datang sujud menyembah kepada Yusuf. Wah, ini luar biasa. Jadi yang pertama kita tahu Yusuf dia penguasa yang ada di Mesir. Itu tidak mudah. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat, kalau Tuhan yang menempatkan di situ. Tidak mungkin. Kesukuannya, kebangsaannya beda. Dia mantan budak, mantan narapidana lagi. Tidak mungkin. Cara manusia tidak mungkin. Tapi karena Tuhan, ya, itu bisa mungkin semuanya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita di sini, Yusuf itu dia mendapat hak kesulungan. Di Israel itu, kalau anak laki-laki yang pertama mendapatkan hak kesulungan. Hak kesulungan itu artinya berkat double. Ya, biasanya kalau orang tua bagi warisan itu tidak sama satu sama lain dan anak-anaknya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ya, ada yang tidak dapat, itu. Nah, hak kesulungan ini di Israel itu mendapatkan 2 kali lipat. Kalau saudara semuanya, anak yang kedua, 3, 4, sampai selanjutnya itu dapat satu bagian, tapi anak yang sulung itu mendapatkan 2 kali lipat. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Tapi kita tahu, tidak semua anak sulung mendapatkan hak kesulungan. Ada yang kehilangan hak kesulungan. Seperti kita tahu di sini Esau sama Yakub, itu Esau itu anak sulung, dapat double. Tapi dia tidak dapat, kehilangan hak kesulungan. Kenapa? Karena Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Dia ditukar dengan makanan. Daripada Yakub, dia tertarik dengan makanan. Ya, sehingga dia katakan bahwa aku akan berikan hak kesulunganku kepadamu. Asalkan kamu memberikan sepiring, semangkok sup kacang merah. Dia tidak menghargai. Nah, tapi suatu saat, pada saat tiba saatnya untuk dibagikan warisan hak kesulungan ini, Esau menangis, kehilangan. Dan hak kesulungannya itu jatuh kepada Yakub. Wah, ini nangis, ya, kepada Ishak, minta berkat kepada Ishak. Ishak mengatakan, wah, aku tidak bisa. Hak kesulunganmu sudah kuberikan pada Yakub. Berkati aku Bapak, berkati, nangis. Ya, itu dia kehilangan. Karena makanan sup kacang merah hanya makanan untuk sementara saja. Nah, ini. Yang kedua juga demikian. Yang kedua itu Ruben kehilangan hak kesulungan, anak pertama. Tapi jatuh kepada Yusuf. Wah, ini luar biasa. Biasanya kalau anak pertama tidak dapat hak warisan, anak kedua, anak ketiga. Tapi ini hak kesulungan yang berkatnya double jatuh kepada Yusuf. Coba kita baca ini, 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, 1 Tawarikh pasal yang kelima ayat 1 dan ayat kedua. Ini jelas dikatakan demikian. Ayat 1 dan 2, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian, pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya
diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ayat 2. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang di antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Luar biasa. Betul yang dikatakan oleh Yakub dan oleh Musa, bahwa Yusuf ini orang yang teristimewa. Luar biasa. Ya. Di sini. Jadi sekalipun dikatakan kakak-kakak Yusuf, Yehuda itu salah saudara yang keempat. Ya, kakaknya Yusuf. Ada 12, Yehuda yang keempat, 1 Ruben, 2 Simeon, 3 Lewi, dan yang keempat ini ya dikatakan tadi siapa? Yehuda. Tapi dikatakan dalam ayat tadi dijelaskan, sekalipun Yehuda itu melebihi saudara-saudaranya, unggul daripada saudara-saudaranya itu, wah dikatakan Yehuda ini melebihi saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan salah seorang keturunan Yehuda ini menjadi raja. Siapa? Yehuda, raja Daud. Yesus pun dikatakan dari suku Yehuda menjadi raja. Suku-suku lain tidak ada yang jadi raja, hanya suku Yehuda ini yang jadi raja. Sekalipun demikian, sekalipun dia unggul, sekalipun keturunannya ada jadi raja, tidak jatuh kepada Yehuda. Nah, di sini kenapa? Di sini tadi saya katakan anak sulung dia kehilangan hak kesulungannya. Seperti siapa tadi? Pertama Esau. Kedua siapa tadi? Ruben. Kenapa Ruben kehilangan hak sulungan? Karena dia apa tadi dikatakan melanggar kesucian, tidur dengan gundik ayahnya Yakub Bilha. Jadi Yakub tahu hal itu. Dia jatuh pada Ruben. Hak kesulungan Ruben dicabut, diberikan kepada Yusuf. Wah ini ya luar biasa. Nah, mengapa juga Yehuda tadi dikatakan Yehuda ini lebih unggul ya daripada saudaranya, dan dari keturunannya juga salah satunya jadi raja. Kok tidak jatuh pada Yehuda? Nah, karena kita tahu Yehuda ini dalam pasal 38 ayat 16 sampai ayat ke-18, karena Yehuda ini dia suka main perempuan. Istrinya pun juga bukan orang Israel. Istrinya adalah orang Kanaan. Ya. Bahkan Yehuda juga ini dia juga hidupnya tidak karuan. Tidak dapat hidup dalam kekudusan. Nah, sebab itu tidak jatuh pada Yehuda, jatuh kepada Yusuf. Wah, ini luar biasa. Berkat double. Memang awalnya tidak kelihatan seperti Esau. Ya, tidak kelihatan awalnya, tapi pada akhirnya pada saat pembagian warisan itu, di situ baru ketahuan dan menyesal. Tapi menyesal tidak bisa kembali lagi hak kesulungan. Sudah hilang ya hilang. Ya. Nah ini, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, baik ada di sini, baik ada di rumah, mengikuti ibadah online, ya, mari kita sama-sama menjaga berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kita mengharapkan berkat Tuhan itu double. Nanti lain kesempatan saya akan sampaikan berkat Tuhan double ini apa. Ya, di sini ya cukup sampai sini tentang hak kesulungan. Lain waktu saya akan nyampaikan berkat double. Ya. Nah ini. Nah Yusuf mendapatkan hak kesulungan karena dia tidak melakukan kejahatan. Buktinya dia melapor sesuatu kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf. Melaporkan kepada bapaknya. Ini. Ya. Nah kalau Yusuf
sama seperti saudara-saudaranya berbuat kejahatan, nah itu pasti saudaranya ngomong, loh Pak, dia juga berbuat kejahatan sama seperti aku. Tapi tidak ada satupun saudaranya mengatakan bahwa Yusuf juga berbuat kejahatan, tidak ada. Nah ini, jadi Yusuf pun dapat menjaga ya di sini kekudusan sehingga dia tidak berbuat kejahatan. Dia menjauhi, dia tidak pengaruh, dia saudaranya. Memang dalam Alkitab tidak sebutkan kejahatan apa sama Yusuf, tidak sebutkan kepada bapaknya kejahatan apa yang telah dilakukan, yang dikerjakan oleh saudaranya ini. Tidak tahu kejahatan apa. Mungkin mencuri kambing, menjual kambing bapaknya, ya dan sebagainya. Ada lagi yang mengatakan bahwa saudara-saudara ini ya dia bermain perempuan di sana jauh dari orang tua. Ada yang mengatakan demikian, tapi Alkitab tidak menyebutkan. Cuma Alkitab menyebutkan tentang Yehuda ini. Ya. Dia menikah dengan Tamar, mantan menantunya. Pertama kali dia sudah punya istri Kanaan, lalu dia kedua menikah dengan Tamar ini. Ya. Nah, mari sama-sama bila hidup kita ini sama seperti Yusuf, jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan, berkat double. Ya, memang sekarang kita belum tahu ya. Suatu saat kita akan menerima hak kesulungan itu, berkat double daripada Tuhan. Ya, mari supaya berkat ini tetap ada pada kita, hak kesulungan sekalipun kita tidak menjadi anak yang sulung, anak yang pertama, ya seperti Yusuf, dia mendapatkan hak kesulungan, berkat double. Banyak kali orang ingin mereka diberkati Tuhan lebih daripada saudaranya, lebih dari kakak-kakaknya, lebih dari adiknya, lebih dari tetangganya. Nah ini keinginan setiap kita manusia. Berkat double, datanya ada pada Tuhan. Buat kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, baik ada di tempat ini, baik juga yang mengikuti ibadah online yang ada di rumah masing-masing. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sama-sama. Jadikan kami sama seperti Yusuf supaya kami juga mendapatkan berkat double, hak kesulungan Tuhan. Jadikan kami seperti Yusuf, apa yang dia sudah kerjakan, lakukan dalam hidupnya, hingga kehidupan kami dapat selalu berkenan pada Tuhan. Engkau berkati kami semuanya, baik ada tempat ini, baik juga yang mengikuti ibadah online di masing-masing. Biarlah berkati setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami pada masa yang datang. Jauhkan segala virus corona, bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ajari kami dekat dengan Tuhan, menurut kehendak-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami sudah berdoa, dan kami mohon berkat Tuhan. Kita akan ulurkan tangan kita sama-sama bangkit berdiri, dan kita menerima berkat yang datanya pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyerahkan engkau dan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pikirannya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau masuk keluar rumahmu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.